Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kembali jumpa lagi dengan kami di channel podcast Desa Bantarsari, Akademi Desa dari Desa untuk Indonesia. Sore ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, orang yang luar biasa dan senantiasa menghiasi layar kaca Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu, beliau adalah Kang Pipin Sopyan. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, luar biasa. Bantarsari, Pak Lukman, hatur nuhun. Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa tadi datang ke sini? Jam 9. Wih, lebih dahulu ya. Masya Allah. Sebetulnya kami dengan Kang Pipin sering janjian untuk kemudian bertemu di Bantarsari. Namun kita sebelum jodoh kali ya. Baru jodohnya hari ini. Jodohnya hari ini, alhamdulillah. Kang Jodoh Pipin, itu mempertemukan antara tempat dan waktu dan orang. dan orang, betul. Jadi kalau tidak ada ketiganya nggak jadi. Itu. Masya Allah. Jadi sahabat desa, beliau ini adalah KSP, Kepala Staf Kepresidenan, begitu ya. Dan terkenal sebagai juru presiden, juru bicara presiden. Nah, PKS. PKS, jangan lupa ya. Partai Keadilan Sejahtera, gitu ya. Baik, Kang Pipin, apa sih yang kemudian lahir ide untuk mendirikan Purwakarta Leadership Center yang kemudian membawa teman-teman kepala desa ke Bantarsari gitu. Bisa diceritakan gitu? Ya saya kira ini terinspirasi ya bahwa kita melihat kalau kita ingin membangun Indonesia harus mulai dari membangun desa. Masya Allah. Membangun desa harus dimulai dengan membangun SDM strategis desa. Ini keren nih. SDM strategis desa salah satunya adalah para kepala desa dan aparatur desa. Mereka memiliki keunggulan dan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengelola semua sumber daya desa. Mulai dari APBD desa ya, kemudian masuk ke program fasilitas desa dan SDM yang ada di desa. Jadi kalau misalnya perhatian kita ke desa, Purwakarta Leadership Center concernnya adalah ke peningkatan kapasitas kepemimpinan para kepala desa dan aparat desanya. Jadi Kan semua berawal dari sumber daya manusianya. betul. Jadi kita ingin memberikan inspirasi kepada mereka bahwa leadership itu, kepemimpinan itu inspirasi, bisa menginspirasi. Bukan persoalan yang dihadapi rata-rata masalah fasilitas, Infrastruktur, masalah ya. pendanaan dan yang lainnya. Padahal sebetulnya kalau dilihat ke dalam, yang paling penting adalah kapasitas dianya sebagai SDM, dianya sebagai leadershipnya itu. Jadi kepemimpinannya itu harus digali potensinya, harus diberikan inspirasi, melihat contoh di depan mata. Pak Lukman bagaimana dari desa terbelakang saat ini menjadi desa maju begitu. Jadi dalam waktu beberapa tahun, nah inspirasi itu harus didapatkan. Jadi mereka memegang anggaran itu harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika datang ke sini harapannya terinspirasi dari Pak Lukman. Ya. Kemudian dari Pak Lukman satu orang menginspirasi 38 desa yang hadir ke sini. Ya. Bayangkan nanti kita lihat 10 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi dengan desa-desa yang kepala desanya dan aparatnya datang ke sini. Jadi saya kira ini menjadi concern kita, tidak hanya memberikan materi tentang kepemimpinan, kita ingin memberikan contoh. Ada orang seperti Kang Lukman ya sebagai pemimpin kepala desa masuk 2 periode ya sangat menginspirasi. Apa yang disampaikan tadi saya respon dari para kepala desa itu, wah keren, saya harus begini nih. Bagaimana memberikan umroh, bagaimana membangun gedung ini. Sangat luar biasa. Saya kira poinnya adalah kita ingin memberikan inspirasi kepemimpinan kepada mereka, contoh dekat gitu. Begitu Kang Lukman. Iya, saya juga sempat kaget-kaget gitu ya. Kok datangnya ke Bantarsari gitu ya? Ya walaupun misalnya pemberitaan tentang Bantarsari cukup viral juga begitu ya. Tapi kadang kita juga suka bertanya-tanya, emang ada apa sih dengan Bantarsari gitu Kang Pipin ya? Tapi yang namanya inspirasi ya, namanya motivasi kan itu bisa didapatkan dari mana saja dan dari kesempatan seperti apa saja kan begitu. Nah saya sih mengapresiasi untuk kemudian teman-teman kepala desa jauh-jauh ya dari Purwakarta datang ke Bantarsari hanya untuk ngobrol gitu ya, hanya untuk makan, hanya untuk pergi ke kebun begitu ya.
Plus makan durian Plus makan. Jangan lupa ya makan durian. dan makan jamu. Iya. Jadi sangat luar biasa lah begitu ya. Nah, apakah kemudian hanya sebatas ini Pak Pipin? Bisa dijelaskan nggak bahwa kepala desa hanya datang ke Bantarsari mendapat inspirasi, apa the next berikutnya? Ya saya kira kita ingin melakukan pendampingan ya Ya. kepada mereka. Selain peningkatan kapasitas, pendampingan yang dihadapi oleh mereka tentu bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi bagaimana menghadapi persoalan yang ada di desanya supaya mereka bisa menggali potensi yang ada di desanya itu. Yang kedua kita akan memberikan advokasi, Iya, advokasi. kebijakan, advokasi program ya aspirasi pemerintah ya bagaimana mereka bisa juga mengoptimalkan program-program itu datang di desa mereka sehingga kepemimpinan mereka bisa berhasil ya sukses ya mereka punya karya. Tetapi lebih dari itu kami ingin merubah mindset bahwa kepemimpinan itu mereka harus punya cita-cita luhur. Keren Selalu saya banget. sampaikan. Jadi mereka harus punya cita-cita bagaimana cita-cita luhur itu yang tertinggi adalah mereka masuk surga yang saya sampaikan. Iya, betul. Dan dengan cara apa para kepala desa itu bisa masuk surga? Yaitu Masya mereka Allah. menjadi pemimpin yang baik karena semua perbuatan amalnya akan dipertanggungjawabkan. Semua kepemimpinan akan diperjuangkan. Yang kedua adalah merubah mindset mereka dari dilayani melayani. Merubah mindset mereka dari problem to problem jadi problem solving. Jadi kita ingin melatih mereka bahwa kalau ada masalah ayo cari solusinya. Ya, dan yang terakhir adalah bagaimana melatih mereka untuk membangun komunikasi dengan seluruh komponen yang Stakeholder ada di semua ya. stakeholder yang ada di desa maupun di lingkungannya. Mereka harus berkomunikasi baik dengan daerah, dengan pemerintah, dengan dewan dan dengan swasta termasuk. Bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk mensukseskan satu program yang didanai oleh CSR misalnya. Saya kira ini yang kita ingin latih dan tentu itu butuh siapapun perusahaan butuh desa yang memiliki kredibilitas, memiliki integritas. Mereka amanah melaksanakan program CSR-nya. Saya kira nanti ke depan kita perlahan-lahan insya Allah mudah-mudahan hari ini tadi sudah ada inspirasi, hari ini kita studi wisata dan mudah-mudahan insya Allah ke depan saya mudah-mudahan bisa juga membawa kepala desa yang lain datang ke sini dan ke tempat-tempat desa wisata. Masya Allah, luar biasa sekali Kang Pipin. Sebagai juru bicara PKS, begitu ya. Kan desa di Indonesia tuh luar biasa loh, jumlahnya itu banyak sekali begitulah. Apa yang kemudian yang sedang diinisiasi atau mungkin yang sudah dilakukan oleh PKS untuk melihat desa-desa di Indonesia? Ya. Ya, jadi kami ingin bermitra dengan para kepala desa, ya, tentu dengan dasar aturan yang jelas. Jadi bahwa kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi. Dan boleh sesungguhnya jadi anggota partai. Boleh menjadi anggota partai dan untuk itu kan sebetulnya mereka kita ingin memastikan bahwa mereka sukses. Ya, misalnya mereka bisa berinteraksi dengan lintas partai ya dan PKS salah satu partai politik tentu punya concern bagaimana daerah-daerah desa-desa ini sukses ya. Kami ada struktur DPRA gitu ya. Kami ada simpul-simpul di desa gitu untuk mensukseskan program para kepala desa. Jadi intinya kami siap bekerja sama dengan seluruh kepala desa dan kami ingin memperjuangkan kesejahteraan bagi para kepala desa dan aparatnya. Aparat desa. Karena jangan sampai begini, APBDes ya, anggaran desa, dana desa itu turun begitu besar, tetapi kesejahteraan kepala desanya ini ternyata sangat Tidak diperhatikan. tidak diperhatikan, sehingga potensi korupsinya cukup besar. Padahal kepala desa itu menjadi garda terdepan. Betul. Jadi saya kira layak lah untuk ada peningkatan kesejahteraan kepala desa ini di angka 10 sampai 15 juta ya. Untuk gaji atau take home pay-nya. Karena saya kira ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mereka mendapatkan anggaran misalnya sampai 3-4 juta, 2 sampai 3 miliar misalnya per tahun begitu. Ketika mereka misalnya diberikan honor atau gaji ya yang tidak berbanding dengan dana yang dikelola, dana yang masuk ya ke maka desa. di situ potensi penyimpangannya besar. Saya kira ya wajar lah saya kira bagi pemerintah ya untuk memberikan anggaran insentif bulanan bagi para kepala desa yang lebih layak ya.
Dan kami insya Allah dari PKS akan memperjuangkan agar betul-betul kesejahteraan para kepala desa, aparat desa ya, termasuk RW, RT yang lebih layak ke depan saya kira. Luar biasa sekali, Masya Allah. Terakhir Kang Pipin, pesan buat kami di Desa Bantarsari. Ya saya kira pertahankan dan tingkatkan. Konsistensi itu adalah mahal. Apa yang sudah dilakukan ya oleh Desa Bantarsari ya, kebaikan ini harus ditularkan, harus menginspirasi bagi semua pihak. Adanya podcast ini saya kira ini menginformasikan ke semua masyarakat bahwa ada desa-desa yang bisa mandiri, bisa hidup dari awalnya terbelakang kemudian menjadi desa yang maju dan akan menjadi desa yang mandiri. Buktikan bahwa Desa Bantarsari memang layak untuk dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia. Masya Allah, sahabat desa, luar biasa sekali. Perbincangan kita cukup menarik dan hangat karena kita dibatasi waktu. Insya Allah di lain kesempatan ini Kang Pipin perlu untuk kemudian hadir kembali nih di podcast Desa Bantarsari, mungkin dengan tema-tema yang justru lebih menarik lagi insya Allah. Demikian sahabat desa di channel podcast Desa Bantarsari. Demikian pembicaraan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan manfaat besar untuk kita, masyarakat kita, untuk Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tentunya untuk Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.